seorang mantan Kadif Propam Polri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo, dan 4 tersangka lainnya. Dan saya akan ngobrol bersama dengan 2 orang jurnalis Tribun Network. Tepatnya adalah jurnalis Tribun Jambi yang pertama kali memberitakan adanya kasus pembunuhan ini dan mengungkapkan kepada masyarakat kejanggalannya. Sudah hadir bersama saya, jauh-jauh saya datangkan dari Jambi. Yang pertama adalah Aryo Tondang. Selamat sore, Aryo. Selamat sore. Ya, ini reporter muda nih, gondrong. Dan selanjutnya ada jurnalis senior Mas Sulistiono. Saya memanggilnya Bang Sulis saja. Bang Sulis, terima kasih. Ngobrol nih, 2 orang ini kolega saya sendiri sebenarnya. Kolega saya. Dan tentu saya kepingin ke Aryo dulu ini. Aryo ini adalah pembuka kotak Pandora, di mana berita Tribun Jambi muncul pertama kali secara online pada tanggal 11 Juli, alias 3 hari setelah peristiwa pembunuhan dan 2 hari setelah jenazah dari Yosua Huta Barat sampai di Jambi dan kemudian dikirimkan ke kampung halamannya di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Aryo, bisa cerita, pertama kali Anda mengetahui ada seorang polisi terbunuh, itu kapan tepatnya? Nah, terima kasih Mas. Memang untuk terkait kasus Brigadir Yosua ini memang kalau informasi beredar itu diketahui pada hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu, benar. Tapi hari Sabtu sebelumnya Anda sempat melihat keramaian di bandara, betul nggak? Nah, itu memang benar. Jadi memang itu atau sebuah kebetulan ya? Kebetulan di mana memang beberapa hari sebelumnya saya dengan salah satu rekan dari wartawan televisi itu membuat peliputan, itu K9 atau anjing pelacak tepatnya di kargo Bandara Sultan Taha Jambi. Nah, jadi pada waktu itu ada kegiatan yang menyangkut K9 ya, pasukan satwa di bandara. Benar. Anda meliput di situ. Benar. Terus selanjutnya pada waktu meliput apa yang Anda lihat? Nah, ketika tiba di kargo itu suasana beda daripada hari-hari sebelumnya. Biasanya. Iya, benar. Nah, apa yang Anda lihat waktu itu? Pada saat itu pagi, tepatnya hari Sabtu itu pagi, saya melihat banyak anggota polisi berseragam bebas atau intel dari Polda Jambi, beberapa ada saya kenal Mas. Itu rame di kargo bandara. Di kargo bandara itu banyak petugas polisi yang tidak pakai uniform ya, pakai pakaian biasa ini benar. Berkeliaran di sekitar situ gitu. Benar. Dan ini tidak biasa buat Anda ya? Iya, janggal. Terus gimana waktu itu? Nah, kemudian saya coba cari-cari info sembari melaksanakan liputan. Saya coba keliling, kemudian mendengarlah antara perbincangan antara sesama mereka bahwasanya konteksnya adalah ada polisi yang meninggal. Hanya sebatas itu pada saat itu. Nah, kemudian kami fokus liputan dengan diskusi juga dengan teman televisi. Sempat bertanya juga nih berdua diskusi. Diskusi, ini ada apa Bang? Kalau ada polisi meninggal atau gugur di saat tugas, misalnya di Papua atau di segala macam, tentu ada penjemputan secara kedinasan, upacara. Ada penjemputan resmi gitu ya? Benar. Nah, tapi pada saat itu tidak ada. Nah, kemudian ada ibu-ibu, ada beberapa itu pakai ulos, kain dari adat Batak kan. Nah, itu saya simpulkan atau saya berpendapat saat itu ke teman TV, mungkin ada polisi meninggal Bang di luar Jambi dan kemudian mungkin karena meninggal karena sakit ya. Jadi tidak ada hal yang harus dijemput segala macamnya. Itu yang kami simpulkan pada saat itu Mas. Nah, pada saat itu kami rampungkan, tapi kami sempat kami pada saat itu juga dikasih waktu 1 jam ini sama tim yang anggota kepolisian yang ada di sana. 1 jam kami terus balik. Nah, pada saat sebelum balik itu kami diskusi lagi. Jadi gimana Bang? Nggak ada info ini. Ya udahlah, kita mungkin ya karena memang meninggal karena sakit. Pada hari Sabtu sebatas itu Mas. Tapi pada waktu hari Sabtu itu adakah ada ditanya oleh petugas berpakaian sipil itu tadi? Ini ada ngapain datang ke sini gitu? Nah, memang benar pada saat itu kan, ini kan adalah kebetulan semua ini. Kebetulan. Kami juga mungkin terkejut ya melihat ramai, mereka juga terkejut melihat ada wartawan ya. Iya, sama-sama terkejut ya. Tapi mereka ada salah satu polisi juga mendekat dengan cara seperti biasa. Liputan apa ini Bang? Ya saya jawab aja, ini ada K9, kita pelatihan mau garap ini untuk dipublikasikan. Sebatas itu aja pada hari Sabtu itu, gitu Mas. Lalu kemudian sehari kemudian apa yang saudara alami?
Nah, tentu berarti hari Minggunya, Mas. Hari Minggu. Hari Minggu itu siang itu sudah ada beredar di WhatsApp beberapa teman-teman wartawan kriminal, ada anggota polisi ditembak di rumah Kadif Propam. Oh, jadi mulai ada informasi yang beredar bahwa ada anggota polisi yang tewas ditembak di rumah Kadif Propam Polri, ya. Benar. Nah, terus pada waktu itu apa yang sudah Abang alami setelah mendengar informasi awal sebenarnya itu? Nah, pada saat itu saya coba, ini kan tentunya masih cukup sensitif Mas menurut saya kan. Saya coba cari informasi, gali-gali informasi itu masih mentok untuk cari narasumber. Jadi saya ke kantor juga saya belum ada untuk bicara terkait ini, belum saya sampaikan, hanya sebatas di saya. Tapi saya tetap mencari pada hari Minggu. Itu Minggu siang itu saya dapat cari informasi nggak ketemu. Kemudian berlanjut pada saat malamnya saya konfirmasi lagi ke Kabid Humas Polda Jambi. Oh, jadi malam Abang konfirmasi ke Kabid Humas Polda Jambi. Waktu itu konfirmasinya melalui apa? WhatsApp. WhatsApp. Waktu itu apa yang WhatsApp Abang tulis di WhatsApp itu kepada Kabid? Kemudian saya tanyakan apa yang di WhatsApp beredar, bahwa benar tidak Pak Kabid bahwasanya ada insiden anggota polisi mati ditembak di rumah Kadif Propam dengan kalimat seperti itu. Itu pesan terkirim, kemudian pada saat itu saya nggak tahu kenapa, cuman di-read atau lagi sibuk kayaknya nggak tahu juga. Dalam tanda sudah dibaca tapi tidak dijawab. Benar, pada saat itu tidak ada direspon. Lalu apa yang Bang Aryo lakukan lagi setelah tidak dijawab di hari Minggu malam? Terus berlalu begitu saja? Belum. Jadi saat itu saya coba kontak-kontak dengan teman-teman kriminal yang beberapa yang sudah dapat juga. Itu belum ketemu juga. Nah, pada saat itu kemudian muncullah jadi video yang saat ini beredar, video foto yang dengan kondisi yang jadi foto-foto yang saat ini beredar, foto-foto korban ya? Iya, di hari Minggu saya sudah dapat. Oh, dapat ya? Iya. Dari WhatsApp ya? Iya, dari teman-teman. Jadi dari hanya beberapa. Jadi foto-foto itu sudah Abang dapat ya? Foto-foto jenazah itu. Benar. Nah, ketika melihat foto-foto itu, yang Abang rasakan apa? Oh, ini peristiwa besar atau gimana tuh? Nah, saya lebih fokusnya pada saat itu membuka, ini kan masih, awalnya kan hanya, kalau itu percakapan WhatsApp itu kan mungkin hanya apa sih, belum. Nah, ketika itu buka video itu, kita kan belum tahu Mas ya, itu ada dadanya ada bekas jahitan gitu ya. Dan saya belum tahu kalau bahwa itu harusnya otopsi ya. Jadi saya terus terang pada saat itu, wah ini sadis betul kan. Oh, sadis betul kok, dadanya dibelah gitu ya, terus dijahit gitu ya. Tembakan sini, bibir ya, posisi itu full saya terima. Kemudian saya di situ mulai penasaran, takut juga ada sedikit kan, ini apa di balik ini kan. Kemudian saya stop malam itu, nggak ketemu narasumber. Berlanjutlah pada hari Senin. Hari Senin, apa yang terjadi hari Senin? Nah, hari Senin pagi saya coba telusuri lagi, kemudian ketemulah ada kebuntuan yang terpecahkan ini. Siapa yang memecahkan kebuntuan Anda? Ketemu pada saat itu saya punya teman jaringan di Sungai Bahar. Jadi ada nomor telepon bibinya. Bibi dari korban? Bibi daripada korban, dan itulah narasumber Tribun Pertama. Namanya siapa itu? Itu Rohani Simanjuntak. Oh, Rohani Simanjuntak. Ya. Apa hubungannya dengan korban? Bibi ya? Bibi kandungnya. Lalu Abang ngontak si Bibi itu? Benar. Terus apa yang terjadi? Nah, pada saat itu ya mungkin mereka juga ingin mengungkapkan ini ya, kejanggalan ini ya. Disambut baik lah itu telepon saya, disambut baik, dijelaskan sedetail mungkin kronologisnya, dan saya telepon pakai seluler jadi bisa merekam kan. Ya, direkam ya pembicaraannya? Ya, direkam, saya rekam full. Terus? Dijelasin itu detail. Nah, saat itu detail, saya nelpon itu di dekat teman-teman juga, teman-teman muda kan. Jadi saya selesai nelpon, dapat kronologi, saya buat narasi. Bikin beritanya? Bikin beritanya. Waktu itu Abang masih ingat jam berapa itu? Hari Senin jam berapa itu waktu Anda mulai bikin berita mengutip omongan sang bibi ini? Mungkin rentan dari jam 10 ke jam 11 Mas. Antara jam 10 sampai jam 11 pagi ya? Jam 11 itu saya mulai ngetik gitu. Terus setelah kelar saya kirim ke grup redaksi. Grup redaksi ya? Grup redaksi. Kemudian itu langsung direspon dari teman-teman redaksi itu saat itu. Kemudian saya pada saat itu terlalu fokus menulis berita sehingga memang saya sebut detail lokasi penembakan, terus siapa yang terlibat tuh saya sebut detail. Kemudian
ada kebijakan dari tim redaksi karena belum terkonfirmasi kepada yang disebut tadi Rumah Kadif Propam. Jadi itu dihilangkan ya. Dihilangkan. Jadi TKP penembakan itu tidak ada tulis atau dihilangkan oleh redaksi. Dihilangkan oleh tim redaksi. Tapi di tulisan aslinya ada. Ada. Jadi selain alamat tempat kejadian, apalagi yang dihilangkan untuk hari pertama itu? Rumah Kadif Propam. Rumah di Kadif Propam. Kadif Terus Propam, apa lagi? Itu aja. Itu aja, Mas. Ya. Itu aja. Bang Sulis sebagai pemimpin redaksi sekaligus jurnalis, apa waktu itu pertimbangan tidak memuat secara utuh berita yang dikirim oleh Aryo ini, Bang? Memang pada saat teman kita ini Aryo ini menulis berita itu memang utuh ya, maksudnya vulgar gitu. Nah, ketika masuk ke redaksi, editor ini menyunting. Ada teman kita Mas Raimin tuh, dia kemudian takut sendiri dia ngedit tuh. Oh, dia takut ya? Takut sendiri. Wah, ini berita kayak gini nggak ada konfirmasi dari kepolisian. Dari kepolisian ya. Padahal ini menyangkut lokasi sensitif ya, di rumah Kadif Propam ya. Jenderal bintang 2 gitu kan. Terus? Wah, ini gawat ini. Ya. Akhirnya dia share di grup. Di-share ya di grup. Di-share di grup, diskusi, kemudian diskusi di situ ada atasannya, ada Suang Sitanggang di situ. Ada saya juga, ada teman-teman juga. Kemudian disitulah diberi arahan editor untuk jalan tengahnya begini. Kita pastikan ke Aryo bahwa fakta ini benar, ada nggak ini fakta ini bahwa ada polisi mati ditembak ini. Faktanya benar, benar gitu kan. Terus informasi dari keluarga benar gitu, faktanya di Kalimantan benar gitu. Oke, kalau faktanya memang ada, kita terbitkan saja, tapi kita samarkan dulu lokasinya. Waktu itu kita hanya sebut di sebuah rumah di Jakarta. Oh, jadi rumah Kadif Propam itu diganti sebuah rumah di Jakarta. Di Jakarta. Itu untuk amannya untuk gitu amannya dulu, karena kita koordinasi juga sama Aryo waktu itu tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Ya. Apa yang terjadi, Aryo? Setelah nongol itu berita. Yes, kan hanya kita yang Tribun Jambi yang memberitakan ya, betul kan? Satu-satunya. Pertama, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu memang ada di Intelkam ya, dari Polda Jambi itu. Jadi Intelkam Polda Jambi mengontak Aryo. Iya, benar. Apa kata dia? Ya, pada saat itu dia mengatakan intinya adalah jangan membuat gaduh lah. Bukan, tidak ada hal-hal yang untuk melarang segala macam, tapi dia kalau bisa. Oh, jangan membuat gaduh. Ya, beritanya jangan gaduh. Beritanya jangan gaduh, gitu doang. Gitu doang. Nah, setelah itu apa yang Aryo lakukan? Setelah dapat permintaan atau imbauan lah dari Baintelkam di Polda Jambi, apa yang Anda lakukan? Ya, saat itu saya jawab, oke Pak, tetapi ini suara keluarga harus saya bantu, saya naikkan. Sebatas itu, putuslah percakapan, tidak ada komunikasi, kemudian berangkat Bang Mandor, kemudian bentuk tim, berangkat. Jadi Mas Sulis setelah mengetahui peristiwa itu, sebagai pemimpin redaksi Tribun Jambi, membentuk tim. Betul. Ya, gitu ya Bang ya? Betul. Setelah terbentuk tim, apa yang Abang lakukan? Nah, pada saat fakta dihubungi Intel Polda itu, kami melihat ini semakin ini bagus nih. Ini gitu. Naluri kita begitu. Iya. Saya bilang ke teman-teman, ini berita besar berskala nasional. Saya bilang kita harus ke TKP hari ini juga. Hari itu juga harus ke TKP. Maksudnya TKP adalah rumah duka ya? Rumah duka TKP pemakaman maksudnya. Iya. TKP pemakaman. Terus saya bilang, karena saya dapat laporan ini dari Aryo, ada dihubungi ini dari kepolisian. Saya bilang ke tim bahwa ini tragedi kemanusiaan, tidak ada tawar-menawar soal ini, dan kita harus cari konfirmasi berikutnya. Kita lihat fakta yang ada di lapangan. Langsung ke lokasinya ya? Iya. Jadi, Abang masih ingat waktu itu berangkatnya dari kota Jambi ke lokasi itu pukul berapa? Itu sekitar pukul jam 1. Setengah 1. Siang ya? Siang. Kita berangkat bertiga. Ya. Ada
Aryo. Ada Aryo, reporter, kita aja. terus Anda sebagai pemret, sekaligus jurnalis. Iya, kemudian ada news manager kita, Mas. News manager ya? News manager, Mas Dedi Rahmawan. Kita bertiga. Bertiga ya? Di sana. Iya. Terus sampai di sana perjalanan memerlukan waktu berapa lama? Cukup lama karena waktu itu kan kita alamatnya masih, kita hanya alamat tapi kita belum pernah ke TKP, kita belum tahu. Ya. Tapi setelah kita ukur memang jauh nih, karena awal itu kita sempat bertanya ke rumah duka itu 3 kali Mas. Oh, kepada orang, pada orang-orang itu. Orang di pinggir jalan. Ya, sehingga agak lambat. Berjalannya mobil kan tidak terlalu kencang juga, ya. Mas Febi. Waktu itu kita 2 jam lebih tuh. Baru nyampe ke rumah duka. Nah, ketika nyampe, berarti kalau saya perkirakan berarti jam 3-an lah. Iya, jam 3-an. Iya, lah. ya toh? Betul. Ya, 2 jam 3-an lah. Nah, ketika Anda nyampe di sana, apa yang Anda lihat? Nah, waktu kita datang tuh, kita waktu itu nggak menyangka, kan mereka tinggal di dalam kawasan SD ya, rumah dinas sekolah gitu. Kita sempat bingung ini pintu masuknya mana gitu kan. Terus kita lihat di dalam SD kok banyak mobil sama karangan bunga. Kita masuk aja. Ternyata benar. Nah, itu rumahnya. Akhirnya kita parkir di situ. Kita tanya, ternyata sudah menuju makam, sudah. Oh, ini orang-orang menuju ke lokasi pemakaman. Akhirnya kita langsung menuju makam. Makam kita cuma dikasih tahu arahnya ke sana gitu. Nah, kita cari lagi 2 kali, kita nanya. Akhirnya kita ketemu makam dengan kontak narasumber kita yang Mbak Rohani Simanjuntak itu. Rohani Simanjuntak, iya, bibi korban itu, dan kita ketemu. Dia menyambut kita di gang masuk itu. Kita sampai sana pas selesai pemakaman. Pas selesai ya pemakaman. Jadi tanah sudah di ini. Kemudian saya minta Aryo langsung live streaming jadi Aryo langsung live streaming dari lokasi pemakaman yang baru selesai itu tadi. Yang baru selesai itu. Ya. Lalu setelah itu apa yang terjadi atau yang dilakukan setelah pemakaman, live streaming? Iya. Nah, setelah itu kan kami melihat suasananya kan sangat tidak ini ya. Lagi berduka betul gitu ya, histeris, stres. Penuh kekecewaan lah semua narasumber itu. Saya lihat dari pihak keluarga, saya sebenarnya ketemu juga sama pacar Iswa itu jalan, tapi kita juga belum berani. Tapi belum berani komunikasi juga, karena situasinya dilanda kesedihan lah ya. Setelah wawancara selesai, akhirnya saya putuskan untuk ke rumah duka lagi. Ya, ke rumah duka. Dan narasumber kita Mbak Rohani ini, Rohani kita ajaklah di mobil kita, satu mobil kita, sambil ngobrol lah menuju rumah duka. Nah, akhirnya kita di rumah duka, di sana ada acara adat. Acara adat ya. Dan kita memantau dulu situasinya dan melihat kondisi. Ya. Kita tunggu sampai acara selesai. Acara adat selesai jam berapa kira-kira, Bang? Waktu itu selesai menjelang maghrib. Oh, menjelang maghrib kelar ya? Kelar. Ya. Nah, jadi sambil acara adat berjalan, kita bertiga mencoba mencari-cari informasi lah kepada saudaranya dan melihat sambil ini sebenarnya ada apa. Nah, masih sama seperti yang informasi awal yang disampaikan Aryo tadi, informasinya. Terus coba kita tunggu bapaknya, Pak Samuel waktu itu. Oh, jadi kita tunggu, Abang sama Aryo tunggu bapaknya si Yosua. Iya. Nah, pada saat selesai acara, kita samperin tuh Pak Samuel. Ya. Pak Samuel kita samperin, kita memperkenalkan diri, kita dari Tribun Jambi. Perihal peristiwa ini kita mau minta waktu. Dan beliau bersedia. Ya. Dan kita melakukan obrolan sekitar 28 menit itu. 28 menit ya waktu wawancara dengan Pak Samuel, bapaknya korban ini ya. Betul. Dan Abang rekam itu? Saya rekam. Ya. Nah, cuman setelah ini selesai kan beliau nggak berkenan. Dia lagi berduka, pokoknya ini jangan ditulis dulu lah ya. Karena jadi hasil wawancara itu jangan ditulis dulu. Iya, jadi sampai sekarang itu
rekaman 28 menit itu masih saya simpan dan tidak pernah saya tulis. Oh, jadi rekaman wawancara itu masih tersimpan dan sampai saat ini isi rekaman itu tidak pernah dipublikasikan. Tidak pernah saya publikasikan. Karena permintaan dari Pak Samuel itu. Iya. Nah, pada waktu Abang dan Aryo di sana, apakah juga mengirim berita secara kontinu, mengalir gitu ke Tribun Jambi? Betul. Jadi pada saat peristiwa itu setiap apa yang kita lihat kita tulis, kayak misalnya ada acara adat ya kita laporkan adat. Ya. Kemudian di adat itu sedang membicarakan apa gitu ya. Tentang itu namanya apa namanya? Adat ini kan ada semacam penghiburan itu ya. Penghiburan ya. Ada konteks itu kita tulis juga, update juga. Jadi ngalir ya, berita terus gitu ya Bang ya. Betul, terus kemudian tentang karangan-karangan bunga kita tulis juga. Yang ingin saya tanyakan begini Bang, pada waktu pemakaman itu, apakah di lokasi itu banyak petugas polisi juga? Banyak. Banyak ya? Banyak. Berpakaian sipil semua? Atau ada yang Pak? Ada yang sipil, ada yang pakai. Kalau di pemakaman ya campur. Di pemakaman campur ya. Kalau menurut pengetahuan Abang pada waktu itu, petugas polisi itu berasal dari Polda Jambi atau Polres setempat? Ya, ada yang Polres setempat, ada Polsek setempat, Polres setempat, Polda Jambi juga ada. Ada ya. Ya. Nah, lalu Abang sampai jam berapa sama Aryo berada di lokasi itu? Nah, kita pada saat di rumah itu kita tunggu sampai cukup malam ya. Ya. Kita waktu itu sebenarnya pengen tambah panjang lagi, tapi melihat suasana keluarga yang berduka, semua kecapean, semua masih shock, dan semua pada masuk rumah. Ya. Kita lihat situasinya sudah mereka perlu sendiri istirahat ya. Dan kita tidak mau mengganggu, kita sempat menjauh dulu, lihat dari jauh. Ya. Akhirnya pada sekitar pukul 7 malam. 7 malam kita diskusi sama Aryo sama Dedi. Akhirnya kita putuskan balik. Ya udah kita ke Kota Jambi. Pulang dulu ke Kota Jambi. Ya. Besok kita lanjutin lagi. Ya. Saya bilang. Pada waktu Anda hadir di wilayah itu atau di kampung itu, adakah reporter lain atau wartawan lain yang ikut meliput ke lokasi itu? Saya tidak melihat. Tidak melihat ya? Tidak melihat. Hanya kita, dan pada waktu itu Abang datang ke sana meluncur pakai mobil yang ada logonya Tribun Jambi. Tribun Jambi. Tentu menarik perhatian dong. Iya, nah, betul. Siapa yang paling tertarik dengan, wah ini ada wartawan datang ke sini. Iya. Wartawan satu-satunya, nggak ada wartawan lain gitu ya. Tadi siangnya meluncurkan beritanya, lalu sorenya kan ada press release yang disampaikan oleh Karopenmas Polri, Pak Brigadir Jenderal Madan soal itu. Ya. Apa menarik kehadiran Abang di situ, menarik perhatian orang-orang di luar keluarga, termasuk polisi yang jaga di situ? Iya, waktu kita ke situ kan kita parkir persis di depan rumah ya, agak miring dikit itu di depan itu. Jadi sampai di sana udah nggak ada mobil, tinggal mobil kita sendiri di situ. Tinggal mobil kita sendiri, dan banyak orang yang motret-motret kita gitu kan. Ada yang berlagak selfie, ada yang motret, ada yang lihat-lihat, itu banyak sekali itu. Ada orang-orang begitu kan. Nah, kita senyum-senyum. Dan orang-orang itu Anda yakini siapa? Warga setempat atau polisi? Berdasarkan saya diskusi dengan mereka polisi. Oh, gitu ya. Jadi setelah itu sampai ada bertiga, Dedi, Aryo, Bang Sulis meninggalkan wilayah itu, meninggalkan rumah itu, lokasi itu, balik ke Kota Jambi. Betul. Nah, terus selanjutnya gimana, Pak? Nah ini yang menarik nih. Ya. Pada saat kami pulang, ya, itu kan jam 7-an kita pulang, sekitar 1 jaman lah. Kita sudah 1 jam perjalanan. 1 jaman perjalanan, kita sudah hampir mendekati Kota Jambi. Kota Jambi. Aryo ditelepon tuh sama Rohani. Bibi Rohani. Itu waktu itu ditelepon Bu Rohani. Jadi Rohani. Aryo masih ingat nggak? Waktu itu Rohani bilang apa? Ditelepon kepada Anda. Nah, pada saat itu dia nelpon, dia manggil saya Ito ya kalau bahasa. Oh, Ito ya. Ito. Tok di mana Tok, bisa balik nggak katanya. Lah, kenapa saya manggil bau ya? Kenapa bau, gue bilang. Ini rumah saya banyak polisi segala macam kan. Nah, maksudnya gimana?
Nggak tahu, kami nggak bisa keluar. Pintu itu kan komplek perumahan mereka tuh di dalam sekolah SD ya. Jadi pagar sekolah itu katanya ditutup. Kemudian mereka nggak bisa akses keluar masuk saat polisi itu datang. Nah saat itu mereka mengambil video sepertinya. Pas suasana itu mereka waktu-waktu mereka merasa terkepung oleh polisi itu, mereka nggak memvideonya. Ya saya kasih saran juga ya, kalau bisa ambil aja videonya sebagian. Oh, jadi Aryo menyarankan ambil aja dulu videonya. Ya, karena kalau balik kan 1 jam itu nggak terkejar ke dalam lagi kan. Oh, jadi memang meskipun Ibu Rohani itu minta Anda bertiga balik, tapi Anda tidak balik ke sana kan? Karena sudah mau masuk kota Jambi. Sudah bentar lagi udah nyampe. Iya, kalau hanya berpesan supaya situasinya di videonya aja lah. Benar. Nah, pada waktu itu Rohani ini memvideokan nggak sesuai saran Anda? Ada videonya. Ada ya? Ada. Oke. Nah, setelah Anda nyampe kota Jambi, dibikin beritanya, termasuk untuk cetak besok kan, itu hari Senin kan? Iya. Ya. Apa? Masih ingat nggak judul edisi cetak kita Bang Mandor hari Selasa? Ya, judul edisi cetak kita itu HL-nya ya? HL-nya itu kita dari cerita sang ibu yang mengatakan masih belum bisa menerima kematian nih. Oh, jadi Anda mengutip omongan dari ibu korban masih belum bisa menerima kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Iya. Itu ya. Itu lengkap dengan foto-fotonya ya, Bang? Lengkap foto masternya, kita pakai fotonya Rohani waktu di pemakaman itu kita bikin master. Oh, jadi waktu di pemakaman Rohani motret ya? Ya. Karena kita terlambat datang waktu itu ya. Dan di edisi cetak pula, saya kan waktu koreksi malam, edisi cetak sekitar jam 11-an itu, saya kan sudah mengantongi fakta-fakta di lapangan tuh. Iya. Dari 28 menit cerita Pak Samuel, itu kan kita udah dapat semua. Ada referensinya lah ya. Ada referensinya. Akhirnya saya minta Mas Duanto waktu itu sebagai manajer produksi ya, untuk mengubah diksi tembak-menembak itu. Jadi di edisi awal, jadi mau dicetak itu ada istilah atau terminologi terjadi tembak-menembak. Lalu Abang mengatakan bukan. Hilangkan itu istilah tembak-menembak. Ya. Terus dia bilang, apa Bang? Tewas ditembak, saya bilang. Oh, jadi kita ganti tembak-menembak itu tewas ditembak. Karena fakta yang kita temukan itu baru fakta tewas ditembak. Tembak-menembak itu tidak terkonfirmasi, kita masih meragukan. Padahal beberapa jam sebelumnya Divisi Humas Polri menyatakan terjadi tembak-menembak. Tapi Anda yakin bahwa fakta atau cerita yang Anda peroleh dari keluarga korban tidak terjadi tembak-menembak. Gitu ya. Dan itu adalah media di Jambi satu-satunya yang memberitakan berita itu, Pak? Bukan? Untuk cetak. Untuk cetak keesokan harinya. Untuk hari yang Selasa. dari sisi TKP. Ya. Dari sisi TKP. Itu ya kita TKP ya. Dari sisi keluarga, makam. Ya. Itu hanya kita karena kita Tribun Jambi doang yang pergi ke lokasi ya. Ada media lain tapi yang dari sudut pandang nasional. Yang sudut pandang yang penjelasan versi dari Polri ya, Mabes Polri ya. Nah, selain itu juga di edisi online berita ngalir juga kan? Ngalir terus. Pada hari itu. Nah, setelah kita muncul dengan berita versi keluarga, apa yang terjadi? Reaksi yang Tribun Jambi dan abang-abang terima itu apa? Adakah reaksi tertentu gitu? Reaksi dari sisi apa ini, Mas? Misalkan diteleponi orang, wah kok dapat berita kayak gini, judulnya kok beda sendiri, gimana ceritanya gitu kan? Angle kita kan berbeda, betul kan? Betul. Dari penjelasan dari Mabes Polri kan berbeda. Abang kan tadi sebutkan jangan pakai istilah tembak-menembak, tapi tewas ditembak. Kan kalau beda sendiri pasti akan menimbulkan reaksi. Ada reaksi nggak? Tidak ada sih dari tidak ada ya? Tidak ada. Lalu setelah itu apa yang karena kita sudah yakin ini berita besar, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Tribun Jambi? Akhirnya pada saat itu kan malam, kemudian kita konsolidasi di kantor. Nah kebetulan itu kita kan satu kantor dengan Kompas TV di Jambi kan. Teman dari Kompas TV ini menghubungi Aryo waktu itu. Karena kita yang sudah ke TKP kan, teman-teman pengen ke TKP kan, bawa mobil mereka, oh ini ya oke
waktu itu saya putuskan, Aryo jam 6 pagi kembali ke TKP. Kami sama Dedi tidak ikut, kita konsolidasi di dalam. Kita mengatur tim di dalam, nanti kita bikin yang tim digital dipimpin Suang, kemudian tim print dipimpin Duanto, Dedi di belanja, saya backup Dedi untuk belanjanya. Ya. Jadi kita garap hari kedua dengan multi perspektif yang lebih komplit lagi. Saya mau tanya Aryo dulu. Besoknya hari Selasa Anda kembali ke lokasi. Benar. Ya, bersama teman ada dari Kompas TV sama Harian Kompas. Harian Kompas. Berdua, jadi 3. Setelah sampai di sana, apa yang Anda temui di sana? Nah, pada saat itu jadi suasananya itu cukup sepi ya, karena mungkin pada saat itu acara adat penghiburan belum mulai, karena kami cukup pagi datangnya, dan wartawan yang tiba di situ pagi, cuman Tribun, terus kemudian teman Kompas TV dan Harian Kompas. Ya. Bertiga, kemudian kita ngobrol dengan Rohani dulu, pendekatan, kemudian ngobrol dengan Pak Samuel, ayahnya almarhum, ngobrol. Di saat itu kita jalin komunikasi tanpa konteks wawancara, kita hanya ngobrol, ngasih penghiburan, bahwa tujuan kita itu apa, dari media itu seperti apa. Ya ngobrol itu sampai setengah hari ya, sampai setengah hari jam 1 kita belum mau wawancara. Kemudian itu sore baru teman-teman dari TV nasional tuh datang tuh ke situ. Selasa sore itu baru mulai datang rame-rame. Nah, disitulah mulai kita. Nah, saya mau tanya, ketika Anda bertemu dengan Bu Rohani, kan semalam dia telepon nih, cerita nggak kepada Aryo, apa yang terjadi semalam? Kan dia telepon nih. Oh ya, yang kan malam pasti itu cerita ya. kan, besoknya Ya. Anda ketemu dia, Ya. apa yang diceritakan? Nah, yang dia ceritakan memang mengenai peristiwa semalam. Iya, jadi dia cerita itu. Nah, pada saat itu ada perwira ya, Brigjen lebih tepatnya. Perwira tinggi ya. Nah, dia tahu namanya. Brigjen Hendra. Waktu itu Brigjen Hendra memperkenalkan diri, jabatannya apa? Kalau Brigjen Hendra kan yang kita kenal adalah Karupamina. Iya benar. Terus apa yang dilakukan Brigjen Hendra menurut Rohani? Jadi saat itu kondisi kan sudah sepi. Kami sudah balik. Nah, tiba-tiba saat itu katanya ada puluhan polisi, tidak sampai ratusan sebenarnya. Puluhan polisi datang secara tiba-tiba ke rumah duka. Kemudian masuk tanpa melepas alas kaki. Oh, masuk pakai sepatu lah ya? Iya, kemudian horden ditutup, jendela, semua seolah disterilkan. Jadi itu rumah dinas itu ada 2 pintu. Rumah dan terhubung di dalamnya. Ibunya Yosua ada 2 pintu ya? Jadi dalam itu yang satu bagian untuk keluarga inti, itu untuk Pak Samuel, istri dan anak-anaknya. Nah, kemudian satu pintu lainnya untuk keluarga yang seperti Bibi Rohani segala macamnya. Nah, itu dibatasi sama polisi, dibatasi. Kemudian sudah dikatakan jangan ada yang merekam. Jangan ada yang merekam saat itu. Jangan ada yang merekam. Kemudian anggota polisi ini, yang Brigjen ini kemudian menyampaikan kronologis kejadian seperti yang tidak jauh dirilis oleh Karupamina pada beberapa jam sebelumnya. Iya, benar. Itulah yang saya penasaran pada saat itu kan. Tujuannya seperti itu apa? Bu, saya bilang seperti itu. Jadi cuma menjelaskan apa kronologis kejadian yang sebenarnya dia pada saat itu. Si Brigadir Jenderal Hendra ini kepada keluarga menceritakan kronologis peristiwa tewasnya Brigadir Yosua mirip atau persis seperti yang disampaikan Karopenmas beberapa jam sebelumnya. Kira-kira gitu ya? Benar. Nah, waktu itu Bu Rohani ini cerita nggak sampai jam berapa dan apa yang terjadi selanjutnya setelah sang Brigjen ini menyampaikan kronologis versi polisi? Jadi pada saat itu ada perdebatan antara mereka. Oh, perdebatan ya? Jadi pada saat itu mereka menyampaikan masalah CCTV. Jadi pada saat itu yang saya dengar mereka mempermasalahkan masalah CCTV. Kok nggak ada CCTV di situ? Ya terus ibunya nih, ibu almarhum nyeletuk lah. Ini di sekolah ini saja, SD ini semua ruangan kelas ada CCTV. Gitu. Oh, di sekolah saya aja ini semua ada CCTV. Jadi hal-hal itu yang mereka perdebatkan saat itu. Tidak, saya nggak tahu lagi, nggak terlalu jelas dia menceritakan sebatas itu. Kemudian selesailah itu baru anggota polisi ini balik lagi bubar. Bubar ya. Bubar. Jadi Bu Rohani cerita nggak mereka pergi pukul berapa kira-kira?
Saya tidak menanyakan persis pukul berapa. Tanya, ya. Oke. Nah, setelah itu di hari kedua Anda datang bersama ini, lalu kemudian ada wartawan sorenya mulai teman-teman dari apa yang nasional. terjadi kemudian? Nah, pada saat itu sudah ramai, kemudian karena kita jalin komunikasi dengan Pak Samuel juga kan. Saat itulah Pak Samuel, karena mungkin mendengar rilis ya dari Jakarta, saat itulah Pak Samuel itu mau speak up. Jadi mau langsung bicara ya? Ya, jadi live saat itu dia mau sore, mulai mau live dengan TV-TV nasional. Nah, itu mulai dia bicara. Kalau sebelum-sebelumnya itu adalah kita sebut seperti juru bicaranya itu Bibi Rohani, Bu Rohani, yang dari awal kan di Facebook-nya juga selalu aktif. Jadi jalan satu-satunya pada waktu itu cuma Bibi Rohani. Nah, pada saat hari kedua itulah Pak Samuel mulai ngomong pada media ya, benar. Ada live dengan media dan seterusnya gitu ya. Nah, lalu tetapi di wilayah rumahnya sudah tidak ada lagi petugas polisi yang berjaga-jaga di situ. Ada pasti masih tetap ada ya. Tetapi tidak ada sampai mengganggu ya. Tidak mengganggu ya, hanya mengamati saja. Mengamati saja. Oke, setelah itu apa yang terjadi? Pada hari itu ya. Ya setelah live, segala kegiatan live, teman-teman live, ya kita cabut. Nah, di hari kedua itu sebatas wawancara, ada banyak itu TV-TV nasional. Kalau saya tidak lupai, sampai kasihan itu lihat Pak Samuel pada saat itu. Kecapean betul ya? Dari TV ini ke TV ini ganti itu, live. Live terus gitu ya. Baik Bang, Abang kan tadi sudah mengatakan bahwa memutuskan untuk membentuk tim khusus karena ini masalah ini pasti menjadi berita besar dan akan terjadi berhari-hari. Untuk mengawal berita itu apa yang Abang lakukan? Ya, yang pertama kan hari itu kan sudah ada rilis dari Mabes juga waktu itu ya, dari Jakarta. Kemudian kan kita mulai membandingkan nih apa yang ada di sana, kita lihat perkembangan terus yang di Jakarta. Itu kan mulai ada yang berubah-berubah tuh. Ya kan, yang semula Yosua masuk gerbang disapa, kemudian nembak, kemudian dirilisnya tembak-tembakan gitu kan. Di situ kita membuat hipotesa, ini ada yang nggak beres nih, sehingga kita memutuskan pada tim, setiap ada perkembangan di Jakarta harus ada suara dari Sungai Bahar. Setiap hari wajib saya bilang. Sehingga pas hari Selasa dia ke sana, sehingga Rabu itu saya memutuskan ikut lagi. Oh, jadi Abang hari Rabu ke sana lagi? Ke sana lagi untuk melihat dari langsung. Aryo ikut nggak? Ikut. Oh, ikut lagi. Jadi saya, Aryo, Dedi lagi bertiga. Jadi Rabu nongol lagi di sana. Nongol lagi di sana untuk menangkap suasananya. Kan? Nah, sehingga kita pada saat itu kan terus berdiskusi dengan Pak Samuel tentang menggali informasi tentang almarhum kan. Yang akhirnya kemudian ada cerita ternyata almarhum ini sniper. Gitu dulu ya? Kan. Itu dari cerita itu ya? dari bapaknya kan. Sehingga ini menjadi sudut pandang menarik bagi kita juga untuk kita bikin tulisan lagi. Ya, kemudian kita unggahlah perspektif keluarga terkait almarhum yang belum jelas ini berubah-ubah waktu itu. Kita yang munculkan ke publik bahwa ini loh, ada fakta ini. Ya. Bang, saya pernah mendengar bahwa tim Abang ini juga berupaya untuk menyusun kronologikal dari komunikasi Brigadir Yosua dengan keluarga. Bisa cerita Bang, bagaimana ini ceritanya Abang kemudian berupaya dan tim menyusun kronologis dari pola hubungan baik lewat telepon maupun WA antara Yosua dengan keluarganya yang ada di Jambi dan di tempat lain. Gimana Bang? Itu saya masih ingat betul, itu harinya hari Jumat. Hari Jumat pas kejadian berarti? Bukan, hari Jumat seminggu kemudian? Seminggu kemudian. Jadi itu kan hari Rabu saya ke sana. Terus pas hari Jumat itu saya ke sana, saya tambah orang nih. Saya kan berbekal 28 menit tadi itu. Kami kan dapat informasi tentang keanehan-keanehan itu, bahwa kita itu loh dialog terus. Komunikasi ya? Ya, itu kan kita dapat informasi itu. Nah, kita kemudian mencari kronologi berdasarkan waktu ke waktu. Mulai dari Magelang, itu kan. Akhirnya saya bawa 4 orang
Yang 2 orang kita tempatkan di rumah duka untuk menggali pendekatan untuk kepada pihak keluarga, yang akhirnya kemudian kita mendapatlah kronologi itu berdasarkan percakapan WhatsApp dari Yosua. Jadi kita kronologi kan biasanya disusul dari berdasarkan waktu ke waktu, Pak. Itu. Kita bisa yang nyusul bisa, itu ya. Dan itu kita publikasikan ya. Kalau nggak salah pada waktu itu teman-teman Tribun Jambi mengambil angle bahwa komunikasi terakhir itu pada pukul 17 hari Jumat tanggal 8 ya, Pak. Jadi terbaca tapi tidak dijawab. Jadi itu kayak WA itu kan bisa dilihat itu kayak terakhir dilihat. Terakhir dilihat ya. Terakhir dilihat itu pukul 17.05. Nah, kita dapat data-data itu, screenshotnya kita dapat, dan itu kemudian menambah kita ini lagi. Wah, ini kan tanggal 17 kan? Jam 17. Jam 17 hari Jumat tanggal 8 Juli. Juli ya. Ya, itu ya. Iya. Itu artinya diyakini sampai sekarang adalah tanggal kejadian pembunuhan itu ya. Iya, betul. Nah, akhirnya kita dapatlah itu. Dan seingat saya ya cuman kami yang dapat itu waktu itu. Bang, di antara ya investigasi kita untuk bersama keluarga untuk kembali membongkar pola komunikasi lewat WA. Di antara komunikasi dengan keluarga itu yang paling menarik perhatian tim Tribun Jambi apa? Komunikasi yang bagian mana? Karena kan biasanya kan begini, kalau menurut versi sekarang itu ada kejadian yang tidak mengenakan tanggal 7. Ya kan? Terjadi Yosua ribut sama yang namanya Kuat Ma'ruf. Apakah pada tanggal 7 tanggal 8 itu ada WA yang diterima keluarga yang aneh gitu, Bang? Menurut yang Abang ingat. Nah, itu kan kita dapat kronologi percakapan itu kan tanggal 2 sampai tanggal 8. Tanggal 2 sampai tanggal 8. Dan yang kita dapatkan percakapan versi Yosua almarhum dengan keluarga. Nah, isi percakapan itu semua berisi tentang perhatian Yosua terhadap keluarganya. Jadi berdasarkan data yang kita dapat itu tidak ada gelagat apa gitu. Yang ada adalah sebuah perhatian seorang anak kepada orang tua dan saudara yang sedang melakukan perjalanan keluar daerah. Keluarga bapak dan orang tua si Yosua ini lagi perjalanan keluar kota. Tepatnya kemana, Bang? Balik kampung itu, dari Sidimpuan ke Sidimpuan dulu. Terus daerah balik. Mereka itu sebenarnya mau kemana tujuannya? Kampungnya di mana? Simalungun kah? Apakah gitu? Yang pasti yang ingat Sidimpuan. Sidimpuan ya. Kampungnya dari Pak Samuel. Kalau sebelumnya dulu Kak balik ke kampung ibunya dulu. Ibunya, kemudian perjalanan balik ke Padang Sidimpuan itu. Untuk ziarah. Ziarah ya. Jadi selama itu Yosua mengirimkan SMS untuk menanyakan kondisi keluarganya sampai mana, lagi ngapain. Kayak ibaratnya kayak mengawal tapi jarak jauh gitu lah. Kira-kira begitulah. Nah, Bang, di antara proses dialog lewat WA itu ya, sepanjang dia berada di Magelang, apakah di dalam komunikasi itu dia menyampaikan keluhan? Enggak ya? Enggak. Makanya itu kita dapat informasi dari percakapan itu, kita enggak nangkep ada keluhan-keluhan apa, enggak nangkep. Tapi memang apakah pada hari itu ya, tanggal itu. Apakah memang benar informasi yang menyebutkan bahwa Yosua itu sebenarnya kepingin ikut juga pergi bersama orang tuanya itu? Apa benar? Betul. Jadi ceritanya gimana itu? Jadi waktu itu kan sebenarnya versi keluarga cerita Yosua sebenarnya pengen ikut tapi kan tidak bisa karena tugas waktu itu. Jadi sebenarnya dia ingin ikut mengantar orang tuanya untuk pergi ke Sidempuan. Tapi karena dia ada tugas, ya dalam konteks ini adalah mengawal bosnya, pimpinannya ke Magelang. Dia sampaikan itu juga kepada keluarga. Betul. Bahkan kalau nanti ada waktu, kalau bisa nyusul ya nyusul, kira-kira begitulah percakapan di antara mereka lah. Jadi komunikasi antara anak, orang tua dan keluarga ini komunikasi yang kita dapat ya komunikasi bentuk perhatian aja. Nah, Bang, selanjutnya kan kalau nggak salah kan Tribun Jambi menulis bahwa pada saat itu terjadi gangguan terhadap WA-nya keluarga. Oh iya.
Entah itu karena tidak fungsi atau gimana Bang, itu ceritanya gimana? Sebenarnya gimana sih ceritanya? Nah, waktu itu kan jadi pada hari Senin ya. Senin setelah Senin pemakaman itu Oh, lah. Senin setelah, jadi Senin minggu depannya ya? Enggak, pas tanggal setelah 11. pemakaman. Tanggal 11 kan pemakaman tuh. Iya. Ya tidak lama setelah itu 3 HP. Besok Selasa. Jadi besoknya itu ya. Jadi langsung 3 HP keluarga inti. Nah, Itu sudah nggak bisa dipakai lagi memang. WA-nya atau seluruh HP-nya nggak bisa WA dipakai? dan Facebook. WA dan Facebooknya udah Udah nggak bisa difungsikan. Ya kayak dihack gitulah kira-kira. Ya kita menyimpulkannya ya kayak di hack gitulah ya. Ya, Ada gangguan lah di situ. Ya. Dan kemudian gangguan ini terus berlangsung atau kemudian sempat pulih lagi? Apakah kemudian gangguan ini selamanya sampai sekarang terganggu atau kemudian hanya beberapa hari saja? Beberapa hari. Beberapa hari. Jadi proses hackernya itu pertama itu malam, itu 2 HP dulu. Kan 2 mereka HP? ada 5, 2 HP dulu. Kemudian nyusul HP adiknya. Ya. Oh, adiknya si Joshua. Iya, adiknya. Terus nyusul lagi. Kemudian terakhir itu adalah HP-nya Pak Samuel. Nah, jadi itu tampilannya memang nggak bisa diakses. Facebook dan WhatsApp hanya itu aja. Oh, Facebook sama WhatsApp ya? Iya. Kemudian beberapa hari kami juga ada di teman-teman media kan sudah rame ya. Ya. Nge-follow up itu terus, ngejar itu gimana perkembangannya. Beberapa hari kemudian beberapa itu perlahan juga HP handphone ya adiknya sama ibunya perlahan kembali pada terakhir itu HP Pak Samuel itu kembali normal. Tapi pas kami konfirmasi HP yang janggal ada beberapa pesan yang terhapus secara Ya. Oh, ada beberapa pesan yang Ya, terhapus. Ya. Saat itu mereka cuma bilang itu sudah kembali, tapi ada beberapa pesan di grup WhatsApp terus chatting Facebook itu yang terhapus. Ya, terhapus. Saya mau tanya, pada saat itu adiknya Yosua yang juga polisi, Oh iya. ya kan, ada ikut mengantar jenazah itulah kira-kira gitu kah kira-kira. Apakah tim Tribun Jambi pernah wawancara dengan adiknya si Yosua ini yang juga polisi ini? Gimana Bang? Kita mencoba mau wawancara beliau itu hampir setiap hari, setiap kita ke sana selalu mendekat beliau ini. Tapi beliau tidak pernah mau. Memang bapaknya bilang pesan pada saat itu ke kami, jangan mewawancarai yang lain, saya saja. Kayak gitu kira-kira begitu. Termasuk anaknya kan jangan diekspos karena khawatir kalau terjadi apa-apa. Dan kita waktu itu sebenarnya mencoba untuk mendekat ke Mas Reza. Tapi pernah dialog nggak? Pernah ngobrol biasa. Ngobrol biasa lah ya. Ya. Tapi kalau ketika kita sudah kasih satu pertanyaan, dia udah Mas ini aja. Kita jadi, pancing gitu udah ya. Jadi sebenarnya adiknya itu sekarang bertugas di mana? Di Polda. Di Polda Jambi ya. Polda Jambi. Di bagian apa? Sabarakah, Lantaskah, Sersekah? Seingat saya itu di Samapta ya apa, tapi belum tahu pastinya. Tetapi pada saat ini dia sering mengikut kegiatan Bapak Kapolda. Cuman saya belum tahu pasti itu. Ya. Oke. Jadi menariknya pas perpindahan itu kita ada di situ, Mas Febi. Jadi pas Mas Reza itu dapat TR. Dapat TR. Kita di situ. Bahkan dia senang Pak, ini kita TR udah khusus, TR ke bapaknya. Kita lagi ngobrol itu. Ada Mas Reza, ada bapaknya, ada saya. Jadi dia lagi-lagi senang bahwa dia dipindahkan berdasarkan TR itu dari Jakarta ke Jambi, ke Polda Jambi ya. Ini udah TR-nya udah keluar. Itu ada kami. Ada di situ lagi ngobrol di situ. Kita jadi tahu tuh pas TR keluar tuh memang udah pindah. Tapi waktu itu karena nggak boleh diberitakan, ya kita nggak beritakan. Iya. Menghormati permintaan dia. Ya. Bang bisa cerita kalau di dalam pemberitaan kita kan Kapolda Jambi juga datang ke rumah duka dan seterusnya. Apa bisa cerita nggak pada waktu itu apa yang dilakukan Kapolda dan apa yang didialogkan oleh Kapolda dengan keluarga Brigadir Yosua ini? Kapolda Jambi maksud saya. Yang saya tahu persis Pak Kapolda Jambi ini datang dia untuk ke makam mimpin doa. Itu masih ingat kapan Bang? Kan pemakaman Senin. Lupa ya. Selasa, Rebu kah, Kamis kah? Harinya lupa itu dia datang. Ya. Terus yang kalau yang berdoa di rumah itu hari Rabu ada itu ya. Rabu kan saya pas ke sana tuh. Iya. Jadi ketemu saya. Kayak kalau nggak salah Rabu pas ada acara doa juga ikut doa juga di situ.
Obrolannya obrolan seputar santai-santai aja, enggak menyentuh hal-hal yang ini. Beliau kesehatan. Memperhatikan kayak misalnya melihat keadaan ini kok keluarga sudah kayak kan mereka kurang tidur, kurang apa kan. Terus Pak Kapolda kirim dokes dari dokes disuruh ke situ memeriksa kesehatan. Oh, jadi untuk memeriksa. Jadi atas permintaan Kapolda dikirim dokes untuk memeriksa kesehatan para keluarga. Mungkin ada bisa di waktu itu Anda lihat Polda membantu apa, makanan kayak apa kayak barang itu enggak? Selama proses kan biasanya di acara duka itu kan ada doa-doa, ada apa gitu. Pernahkah Pak Kapolda ikut penghiburan, kebaktian di situ gitu? Iya. Iya, kalau kebaktian ikut ada pernah kita lihat hadir hari ya. Rabu itu kalau nggak salah. Gitu ada 2 kali ya Pak Kapolda? 2 kali kayaknya. Oh, 2 kali ya. Jadi yang pertama itu Pak Kapolda ke rumah duka itu kunjungan pertamanya. Ya. Baru kemudian ke makam. Setelah ke rumah duka ke makam, mimpin doa bersama pihak keluarga besar. Nah, setelah itu udah beberapa hari kemudian beliau dapat informasi mungkin bahkan akan ada acara ibadah dari gereja dari keluarga Bapak Samuel. Saat itu Pak Kapolda datang bersama Ibu dengan Ibu Kapolda datang. Kemudian dari awal sudah khususnya memang datang untuk ibadah. Pada saat itu dia datang memang untuk ibadah. Jadi datang duduk ngobrol kemudian ibadah dimulai, selesai ibadah balik. Udah seperti itu aja. Ya. Sekarang begini. Setelah ini semua menggelinding ya, lalu kemudian dilakukanlah apa yang disebut dengan otopsi ulang. Kubur korban ini dibongkar lah. Bisa cerita nggak situasi yang terjadi ketika terjadi pembongkaran kuburannya korban, lalu kemudian jenazah korban diotopsi ulang di Jambi. Gimana Pak? Bisa cerita? Aryo yang bisa detail. Aryo gimana? Jadi saat itu memang di makam itu sudah banyak polisi ya. Sebelum ekshumasi penggalian itu sudah banyak polisi. Kita teman-teman wartawan juga dari pagi sudah standby di lokasi. Nah kemudian sudah pantauan pagi itu keluarga datang. Keluarga besar. Ya. Pak Samuel datang. Saat itu ibu almarhum datang ke makam, kemudian itu kan permintaan dari keluarga sebelum ekshumasi penggalian itu dilakukan ibadah. Nah pada saat ibadah itulah mulai ibu itu histeris. Oh histeris ya. Histeris, kita juga yang berada di lokasi itu termenung ya melihat tangisan ibu ya, minta tolong kepada Tuhan, segala macam dia sebutlah itu permintaan tolongnya bahwasanya dia sedang kecewa. Nah itu cukup terasa, saya pribadi pada saat itu di lokasi itu termenung juga ya, wah terasa juga ya, terasa ini waduh ini dalam sekali kesedihannya ya. Kemudian saat itu saya keluarga terutama adik almarhum itu yang polisi langsung giring ibunya, lalu bawalah itu ke posko yang ada di tepi ya di luar pemakaman. Pada saat itu udah histeris ya, disitulah dia seperti yang di media saat ini, siapa yang dia kepada siapa dia minta tolong, siapa saja yang disebut pada saat itu kan ada semua di media saat itu ya. Sudah naik semua. Barulah dimulai penggalian setelah ibadah, ibu sudah dibawa menjauh dari makam, barulah dilakukan penggalian. Ya, saya ada satu pertanyaan yang lupa tadi. Kan abang berdua kan berhubungan dengan keluarga baik ya. Apakah abang pernah melihat Ibu Putri itu, istrinya Pak Ferdi Sambo itu pernah mengirimkan WA bersama gambar Yosua ketika setrika? Pernah nggak melihat? Wah, nggak ada. Itu dikirimkan kepada adiknya, kepada siapa namanya? Reza, enggak ya? Pak Reza tidak pernah menunjukkan? Enggak pernah. Ya, oke. Apakah abang juga mengetahui proses bagaimana keluarga Pak Samuel ini kemudian berinisiatif untuk menunjuk pengacara, Pak? Siapa yang mendorong mereka untuk menunjuk pengacara dan kenapa kemudian selanjutnya keluarga ini didampingi oleh pengacara yang bersuara vokal sehingga kemudian rentetannya sampai sekarang? Gimana? Bisa cerita? Ini ada kisah menarik ini ya. Waktu hari pertama kita ke sana kemudian kita melihat situasinya, kami tim ini berpikir melihat kasusnya ini dan keadaan keluarga
ini kalau nggak didampingi pengacara, wah ini berat sekali ini untuk berat sekali ya? Mencari keadilan. Ya. Kemudian kita di kantor diskusi waktu itu, apa yang bisa kita bantu untuk keluarga ini. Ya. Nah, waktu itu kita diskusi di kantor, sebenarnya waktu itu udah gini aja, bagaimana kalau kita usulkan agar keluarga ini ke LBH aja minta bantuan. Didampingi LBH. Untuk minta bantuan LBH gitu kan. Iya. Bahkan kita sempat ada kontak dengan LBH, ternyata Jambi kan nggak ada kantor. Di Jambi nggak ada kantor LBH. Yang ada di mana itu, Bang? Palembang, Bang dekat. Terus? Pada saat itu kami sampaikanlah informasi ini kepada Pak Samuel. Kepada Pak Samuel. Ya. Niat kita ingin memberikan inilah masukan gitu. Tapi kan beliau nggak mau. Udahlah kami ini belum presiden waktu itu. Oh, jadi belum ada niat untuk cari penasihat hukum ya? Kami ini hidup aja kayak gini untuk bayar pengacara kan. Oh, jadi mereka khawatir biaya dan macam-macam. Skip lah. Kemudian kita sudah nggak bahas lagi itu. Kami sama tim fokus bagaimana membantu mengadvokasi keluarga korban dari sisi media. Dari pemberitaan Dari pemberitaan saja, apa yang bisa kita lakuin. Nah, akhirnya kita masih ingat betul pada hari Jumat, kita sedang di masjid. Itu kan rumah depannya ada masjid tuh di samping ini. Kita sedang di masjid, kita mendapat kabar dari teman yang dari Medan, bahwa ada pengacara. Sudah ada pengacara hari Jumat, kaget kita kan. Kita sempat berpikir, lah kita setiap hari di sini kok kita nggak tahu ya, kita kok malah dari teman di Medan yang beritahu. Anda berdua yang sering tiap hari ke situ malah nggak tahu ya? Nggak tahu. Dan keluarga nggak pernah cerita. Padahal kan kita di awal sudah ini kan diskusi sama pengacara juga kan. Akhirnya informasi ini saya tanyakan ke Pak Samuel waktu itu. Ayo kita ke rumahnya, itu kan dekat, kita jalan lagi ke rumahnya, kita ketemu Pak Samuel. Dia bilang, iya benar katanya. Kita sudah ini, kemarin tanda tangannya hari Kamis itu katanya. Oh, jadi udah benar ya. Dia menyebut nama? Waktu itu belum detail ya? Belum detail. Ada lah benar gitu. Terus beliau berpesan, jadi mulai sekarang untuk urusan hukum ke pengacara. Kalau selain soal hukum sama saya nggak apa-apa. Waktu itu mulai berusaha seperti itu. Oh ya sudahlah. Tapi kan kita lihat waktu itu kan kita nggak tahu, nggak ada kontak, nggak ada dengan pengacara kan kita nggak tahu di Jambi kan. Ya sudah, akhirnya kita melihat perkembangan dari pengacara dari teman-teman Jakarta waktu itu kan. Yang lebih intens memberitakan. Dan dari pengacara lah, itulah yang kemudian yang 20 menit yang ini udah keluar lah dari pengacara tuh. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Samuel 28 menit itu kemudian muncul lewat pengacara itu gitu kan. Saya lihat ya udah saya bilang. Bang, kalau nggak salah Anda sebagai Pemret sudah memutuskan untuk menjaga lokasi itu setiap hari. Anda tugaskan wartawan khusus, Bang, untuk dedicated untuk berada di tengah keluarganya Yosua ini. Benar nggak, Bang? Betul. Jadi pada saat kan waktu itu kan kita bolak-balik. Kita bolak-balik, kemudian kita sempat di Sungai Bahar menginap di sana. Terus kita lihat ini kasusnya kok panjang banget ini. Panjang ini ya. Panjang banget ini. Ini kalau kita bolak-balik ini nggak efektif nih, dari segala macam. Akhirnya kita punya wartawan yang kebetulan rumahnya di Sungai Bahar. Oh, kita punya wartawan yang memang asalnya dari kampung itu. Dari kampung situ. Akhirnya dia tugasnya di mana sebelumnya nih? Pemprov. Oh, di Jambi. Di Jambi. Jadi kita cabut dia punya tugas di Pemprov. Betul. Kita pulangin dia ke. Kita pulangin di kampungnya. Kita kenalkan juga dengan Pak Samuel, dengan Mas Reza. Bahkan kita sampaikan waktu itu kita kenalkan bahwa mulai besok saya akan dedikasikan satu wartawan ini untuk mengawal setiap ada perkembangan dari rumah duka ini. Bahwa Anda merasa bahwa ini merupakan sumbangsih di dalam masyarakat, tapi di satu sisi Anda harus tetap waspada, kira-kira gitu ya. Kalau Bang Sulis gimana?
Kalau saya begini, Mas Febi. Ya. Apa yang saya alami dengan peristiwa ini, dan saya sebagai praktisi di media, saya merasakan betul betapa pentingnya kita ini untuk melakukan fungsi pers ini kita ya, itu betul-betul ini bisa terasakan gitu betul. ya. Karena waktu yang pertama kali saya bayangkan waktu itu, Mas Febi, rumah duka ini kan di pelosok sana. Ya. Jauh dari kota. Yang terbayang dari saya waktu itu, ini kalau tidak ada media yang ada di sana, siapa yang akan menyuarakan keluarga korban untuk mencari keadilannya itu? Tamat gitu ya. Selesailah itu. Itulah pertama yang kebayang pada pikiran saya, sehingga saya waktu itu memutuskan membuat tim dan saya terjun langsung di sana dan memastikan ini harus dikawal sampai hari ini. Ya. Itu pertama kali yang terbayang oleh saya, sehingga memang bahwa kemudian ternyata kita yang pertama, bahwa kemudian kita tidak terasa kita sudah memproduksi 1513 konten. Dan setiap hari jadi setiap hari 40 hari berturut-turut jadi headline. 8 diantaranya second HL dan HL di sambungan. Itu kita nggak terasa gitu, karena kita mengabaikan itu sebenarnya. Iya. Kita fokus betul pada pengawalan ini sebagai panggilan jiwa kita gitu. Itu yang pertama kita, sehingga memang apa yang terjadi kali ini memang betul-betul menguji kita juga, Mas Febi. Kayak bagaimana kita menghormati narasumber. Sehingga kita sudah wawancara 20 menit, jangan diberitakan, kita nggak beritakan. Kita dapat informasi tentang, jangan diberitakan, kita nggak beritakan. Menghormati narasumber itu menjadi etika yang pelajaran penting bagi kita, dan ini teman-teman sudah melakukan itu dengan baik, tim Tribun Jambi cetak online juga dengan baik, dan mudah-mudahan ini menjadi di internal kita, Mas Febi, inspirasi bahwa kita mesti harus kerja kayak gini gitu, dengan kekompakan yang seperti ini, totalitas seperti ini, menjaga etik yang seperti ini gitu. Bang, kalau boleh jujur, seperti Aryo juga nggak sampean, ada takutnya juga atau enggak? Saya enggak ada saya. Takut enggak? Kalau dia masih ada takut-takutnya, ada enggak ya? Maju aja ya. Udah maju aja udah, karena kita ada melihat ada persoalan, ya udah kita selesaiin aja, kita nggak ada kepentingan lain selain ini aja gitu. Jadi sehingga kalau misalkan kadang si Aryo curhat, kadang sering curhat juga sama saya, ya kita ngobrol. Ya kalau apa yang lain-lain, cuman kita tetap waspada. Itu wajib. Kita tetap waspada, tetapi ini semua tidak akan menjadikan tugas kita lemah gitu. Iya, baik Tribuners, kawan-kawan, mereka berdua adalah kolega saya, dan tentu saja apa yang mereka ceritakan ini bisa menjadikan inspirasi buat kita semua, terutama adalah jajaran di Tribun Network, bahwa kita sebagai media mainstream punya fungsi yang luar biasa, punya pengaruh yang luar biasa, dan hikmah yang bisa kita ambil dari mereka berdua adalah meskipun Bang Sulis ini adalah pemimpin redaksi, bagaimanapun dia adalah seorang jurnalis. Jurnalis never die, apapun pangkatnya. Dan penetrasi ke lapangan, bergerak di lapangan, totalitas pekerjaan merupakan satu kunci. Demikian pula dengan Aryo Tondang, seorang wartawan muda yang tentu saja karyanya masih padang, dan saya salut kepada mereka berdua. Terima kasih. Demikian ngobrol kita dengan Mas atau Bang Sulistiono, pemimpin redaksi Tribun Jambi, dan reporter muda dari Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang saya boleh sebut mereka lah yang membuka kotak Pandora kasus yang sekarang menjadi isu nasional. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih, Pak. Mantap.